Eh, Clara, ngapain kamu di sini? Emangnya nggak boleh ya aku mencari angin di pelabuhan? Oh alah, nyari angin toh. Kirain nyari rempah. Penjajah dong. Eh, tapi kamu kan tahu banyak ya tentang sejarah. Ceritain dong sejarahnya Pelabuhan Gresik. Hehe, jadi malu. Tapi memang sih, aku kebetulan ini sedang senang-senangnya dengan Pelabuhan Gresik. Ternyata dulunya ini pelabuhan yang sangat besar, se-Nusantara loh, se-Asia malah. Hah? Masa? Zaman kapan? Ya, zamannya Sunan Giri itu, ya mungkin berkat jasa diplomasi Sunan Giri juga. Akhirnya para pengepul rempah-rempah menjual rempahnya ke Pelabuhan Gresik. Oh, zaman Sunan Giri. Ya, pernah dengar ceritanya sih. Tak kira zaman penjajahan. Elah, iya zaman penjajahan juga. Jadi dulu penjajah dari Eropa juga banyak yang ke Gresik juga. Tapi, kok nggak pernah dengar Gresik dijajah? Memang nggak dijajah sih, malah jadi rekan dagang dan saling barter barang juga. Terutama yaitu orang-orang Portugis. Sebentar. Bukannya dulu Portugis hanya ke Malaka dan Maluku. Kok ke Gresik? Betul sekali. Tak kasih cerita pelan-pelan ya. Orang Portugis dulu menjelajah samudra kan dari pantai selatan Afrika lalu ke daerah Goa di India. Tujuannya mereka mencari ladangnya rempah, tempat penanamannya. Tapi ternyata Goa hanyalah pasar pelabuhan. Akhirnya mereka melanjutkan ke Malaka. Sama mencari pusat penanamannya rempah-rempah, di mana sih lahannya. Ternyata Malaka juga pasar, cuma lebih besar dari Goa, lebih lengkap lagi, lebih ramai. Tapi Portugis di setiap pemberhentiannya, mereka selalu mendirikan kantor dagang, yaitu di daerah Goa dan juga terutama di daerah Malaka untuk mereka mengamankan dagang dan juga bermonopoli dagang. Tapi di Malaka mereka diserang oleh Demak karena dianggap sebagai ancaman bagi wilayah Demak. Dalam pertempuran itu Demak kalah. Orang Portugis terus mencari tempatnya rempah. Mereka mengutus pelaut seseorang untuk keliling ke pelabuhan besar-besar di Jawa. Salah satunya Gresik. Bahkan mereka berhasil bekerja sama dan menjadi mitra dagang Gresik. Nah, Gresik juga bukan pusatnya rempah, tapi pasar Gresik menjual barang yang lebih berkualitas dan juga lebih lengkap. Pedagang-pedagangnya juga lebih banyak. Karena nggak nemu, mereka akhirnya ke Maluku. Kebetulan orang Portugis yang diutus ke Gresik, ternyata di Maluku mereka menjadi rebutan oleh kerajaan Ternate dan Tidore untuk dijadikan mitra dagang. Namun orang Portugis memilih bekerja sama dengan Sultan Bayan dari Ternate. Dari sinilah monopoli dagang Portugis di Pulau Maluku dimulai. Berarti di Gresik orang Portugis tidak menjajah. Bisa dikatakan tidak, tapi mereka saling bertukar barang. Bahkan orang Portugis yang jadi utusan untuk mengecek wilayah pelabuhan Gresik itu kepincut dan menikah dengan orang Gresik sebelum akhirnya dia berangkat ke Maluku. Loh. Siapa sih utusan itu? Kalau itu PR, coba carilah. Yang jelas itu membuktikan bahwa pelabuhan Gresik dulu jadi magnet bagi para pedagang, baik para tengkulak maupun para pengepul rempah-rempah terutama. Bahkan dalam catatan orang Portugis, di pelabuhan Gresik ini hampir 1.000 kapal singgah dan saling berjual beli per tahunnya di pelabuhan Gresik. Emangnya yang dijual di Gresik apa aja? Ya banyak sekali. Pelabuhan Gresik ini menampung seluruh produk dari wilayah Nusantara. Misalnya Banda yang nyetok
lada. Madura nyetok sapi. Daerah pedalaman Jawa nyetok kapas. Dan juga banyak lagi ada yang nyetok beras. Ada juga pedagang Cina dan Timur Tengah. Mereka biasanya berurusan dengan kain dan juga porselen kalau Cina. Makanya sampai sekarang di daerah Gresik masih ada kampung Cina dan Arab. Wih, ternyata banyak hal tersembunyi ya tentang sejarah Gresik. Jadi makin kangen Sama aku, sama kota ini dan segala kenangan yang membekas di setiap ruas jalannya.